Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai limit aljabar dan turunan fungsi aljabar itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas limit aljabar. Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya tuh gini, limit ini tuh dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas, disebut sebagai batas karena memang dekat tapi tidak bisa dicapai. Nah, dalam mengerjakan limit aljabar ini ada beberapa metode. Metode dalam pemecahan limit fungsi aljabar dibagi menjadi 3. Yang pertama menentukan limit dengan substitusi. Yang kedua menentukan limit dengan memfaktorkan. Yang ketiga menentukan limit dengan merasionalkan penyebutnya. Oke, selanjutnya itu ada sifat-sifat dari limit aljabar. Ini ada contoh-contoh beberapa sifat-sifat dari limit aljabar itu sendiri. Jadi ada 8 ya sifat-sifatnya. Bisa kita lihat dulu di sini. Oke, lanjut. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Menurut aturan yang telah ditetapkan, jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Nah, sifat-sifat turunan fungsi aljabar itu ada contohnya kayak gini. Kayak misalnya yang FK U ditambah V, F aksen X sama dengan U aksen tambah V aksen. Ini adalah contoh-contoh dari sifat turunan fungsi aljabar. Setelah itu kita langsung aja ngerjakan contoh soal ya. Yang pertama soal latihan limit aljabar. Ini karena banyak ayat soal nomor 2, langsung kita kerjakan nomor 2. Nah, pertama kalau kita ngerjakan soal kayak gini harus kita kerjakan tuh kita samakan dulu dari penyebutnya. Ini kan X kuadrat min 4 berarti menjadi X plus 2 kali X min 2. Nah, berarti kan kita sudah samakan kan nih. Sebentar. Oke, ini udah kita samakan penyebutnya. Berarti menjadi lim X menuju 2 itu menjadi 2X plus 2 min 8 per, ini karena sudah kita samakan penyebutnya, X plus 2 X min 2. Nah, setelah itu berarti ini menjadi 2X min 4 per X plus 2 X min 2. Nah, ini kan gara-gara X min 2 nih bisa kita buat seperti ini. Kita lanjut ke sini ya. 2X min 2 per X plus 2 X min 2. Kenapa kita buat kayak gini? Ini biar bisa dicoret atas bawahnya. Jadi langsung kita coret. Ini coret. Nah, berarti hasilnya itu menjadi kita masukkan ya. Ini kan limit X menuju 2, kita masukkan limitnya. Berarti menjadi 2 per 2 plus 2. Berarti menjadi 1 per 2. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita ngerjakan soal dari turunan fungsi aljabar ya. Oke, kita akan ngerjakan soal nomor 1 dari turunan fungsi aljabar. Nah, pertama ini tuh kalau mau enak kita buat dulu. Kan U-nya itu adalah X kuadrat min 3X. Berarti U aksennya itu menjadi 2X min 3 sesuai dengan sifat-sifat turunan fungsi aljabar tadi ya, yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu V-nya itu adalah 2X min 5. Ini berarti menjadi V aksennya itu menjadi 2. Nah, langsung kita kerjakan. F aksen X itu menjadi 2X min 3 dikali 2X min 5 ditambah 2 V aksen dikali U min 3X. Nah, ini sama dengan, tinggal kita hitung saja. Berarti 4X kuadrat min 16X ditambah 15 ditambah 2X kuadrat min 6X. Berarti ini menjadi 6X kuadrat min 22X plus 15. Jawabannya berarti yang B. Oke. Lanjut, ini kita dari fungsi aljabar sudah selesai. Kita lanjut
Yang kedua, limit trigonometri dan turunan fungsi dari trigonometri. Limit trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Penghitungan bisa langsung disubstitusi seperti limit fungsi aljabar, tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tertentu. Nah, sifat-sifat limit trigonometri itu ada sini, ada rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Misalnya sin A plus B itu menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Ini ada contoh-contohnya dari sifat-sifat limit trigonometri. Oke, selanjutnya itu ada turunan fungsi trigonometri. Turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Misalnya sin, cos, tangan, kotangan, sek, dan kosekan. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ini tuh penting buat dihafal ya. Ini ada turunan sifat-sifatnya dan 6 sifat ya di sini. Nah, kalau udah ngafalin dan sudah mengartikan ini, kita bisa langsung ngerjakan contoh soalnya itu ya. Ya, kita akan mengerjakan soal dari yang pertama adalah limit trigonometri. Kita akan ngerjain soal nomor 1 ya. Oke, kita akan kerjakan soal nomor 1. Oke, ini kan berarti menjadi lim X menuju 5 4X min 10 sin X min 5 per, ini kita hitungkan dulu, jadi yaitu X plus 5 X min 5. Gara-gara kan X kuadrat min 25 itu menjadi X plus 5 sama X min 5. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, ini udah bisa ada jadi sifat limit trigonometri. Jadi ketika ini bertemu, itu tuh menjadi satu per satu. Nah, maka dari itu, ini kan berarti itu menjadi 4X min 10 per 5, X plus 5 1 per 1. Gara-gara ini tadi yang sifat tadi itu menjadi 1 per 1. Nah, kita langsung masukkan saja ke ini ya, limitnya X menuju 5. Berarti menjadi 4 dikali 5 kurang 10 per 5 per 5. Berarti menjadi 10 per 10 atau 1. Jawabannya adalah yang C. Oke, mudah kan? Kita lanjut ngerjain yang soal limit turunan trigonometri. Oke, kita akan mengerjakan yang ini ya, nomor 4. Oke, ini prinsipnya sama yang nomor 4 ini. Ya, yang pertama U-nya kan 3X kuadrat, berarti kalau diturunin itu menjadi 6X. U aksennya ya, U aksennya jadi 6X. Habis itu ini kan tan 2X, habis itu jika diturunin itu menjadi 2 sektan kuadrat. Oke, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masukkan saja. Berarti menjadi F aksen X itu menjadi 6X tan 2X ditambah 2X dikali 3X kuadrat. Nah, habis ini kita masukkan kan yang mau tuh F aksen turunan itu PR per 2 itu berarti menjadi
Kita masukkan 6 dikali dengan tan pi ditambah 2 sek dikali 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, maka ini itu sama dengan ini kan coret 1, ini coret 3 ya kan. Berarti menjadi 0 ditambah 2 min 1 pangkat 2 dikali 3 pi kuadrat per 4. Nah, sama dengan, nah ini ada yang bisa kita coret. Ini 4 sama 2 bisa coret. Ini jadi 2 dan hasilnya itu menjadi 3/2 pi kuadrat. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Nah, oke, ini ada contoh-contoh dari soal-soal limit dan turunan fungsi aljabar ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.